Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita pada hari ini, Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Bagaimana? Apakah semuanya sehat? Ya, alhamdulillah tadi sudah Bu Guru cek waktu pembelajaran matematika sudah banyak yang menjawab ya secara jabri. Untuk itu silahkan kita melanjutkan pada materi tematik hari ini, memasuki tema ketiga ya, tentang makanan sehat ya. Dan kita awali dengan subtema 1, yaitu tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, anak-anak, untuk bukunya silakan nanti diambil ya setelah pembelajaran ini selesai, atau ketika kalian sudah selesai mengerjakan tugas matematika, sudah Bu Guru siapkan di ruang kelas 3. Silahkan bergilir, boleh diwakilkan oleh orang tua atau kakaknya. Nah, anak-anak jangan lupa untuk membawa buku tema yang sebelumnya. Bu Guru ingatkan kembali, untuk LKS itu penting untuk kalian mempersiapkan diri menghadapi ujian semester ya, ujian tengah semester dan ujian semester. Ya, sebentar lagi memasuki bulan September akan ada UTS, ujian tengah semester, yang mana materi tematik itu adalah dari tema 1, tema 2, dan tema 3 sampai dengan subtema 2 ya. Di tema 3 hanya sampai subtema 2, yang dipakai dari subtema 1 dan subtema 2. Untuk subtema 3 nanti kita lanjutkan setelah mid semester, jadi tidak akan diujikan pada mid semester. Begitu ya anak-anak. Langsung saja kita mulai pembelajaran tematik ini. Silahkan siapkan buku tema 3-nya. Oh ya, silahkan diambil terlebih dahulu ya. Ya, inilah subtema 1 pada tema 3, yaitu tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Di gambar ilustrasi ini ada gambar seorang anak yang akan memakan sesuatu ya, dan itu di bagian tengah tubuhnya itu dibuat untuk menggambarkan bagaimana organ pencernaan yang ada di dalam setiap tubuh manusia ya. Tubuh kita juga terdiri atas organ-organ tersebut ya. Ini ada saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Nah, yang ini ada usus, ada lambung, ya, ada sampai ke pengeluaran. Nah, untuk itu kita lanjut ya. Di halaman kedua, apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Nah, ini makanan sehat itu seperti ini anak-anak. Adalah makanan yang alami, bergizi seimbang. Ada sayur, lauk, buah, ya ini buah-buahan ya. Sayuran. Yang bisa jadikan lauk apa ini di sini? Oh, tidak ada lauk ya. Di sini hanya sayur dan buah ini ya. Oh, ini jamur ya sepertinya. Jamur. Nah, itu biasanya bisa digoreng. Untuk itu, menurutmu makanan sehat itu yang seperti apa? Makanan sehat ya, makanan yang alami. Pokoknya makanan sehat itu lebih sehat, itu lebih alami, lebih sehat. Lebih tidak alami, lebih tidak sehat, atau mengandung bahan-bahan kimia. Yang terlalu banyak mengandung bahan kimia itu semakin tidak sehat. Yang semakin banyak semakin tidak sehat. Untuk makanan sehat dan bergizi seimbang itu meliputi sayur, buah, lauk pauk ya, dan susu. Nah, itu. Kemudian apa kriteria makanan sehat? Makanan sehat kriterianya mengandung gizi seimbang ya, mengandung serat yang cukup, mengandung vitamin dan mineral, dan juga bebas dari bahan kimia. Itu kriterianya. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog di bawah ini dengan seksama ya. Ada percakapan antara Dayu, Edo, Siti ya. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa yang pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi,
apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga, Siti. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Nah, di sini anak-anak, percakapan tadi itu ada sedikit kata ya tentang organik. Maksudnya organik itu apa? Organik itu adalah alami. Ya, kalau itu beras organik artinya adalah beras yang tumbuhnya secara alami. Ya, kita tahu ketika di sawah itu ada beras yang petaninya dalam mengolah sawah atau mengolah ladang padi itu disemprot dengan obat-obatan kimia anti hama, kemudian ada pupuk kimia dan lain sebagainya. Nah, untuk beras organik itu ditumbuhkan tanpa bahan-bahan kimia tersebut. Jadi segala penunjang dalam pertumbuhannya itu menggunakan bahan-bahan alami yang tidak disertai oleh bahan kimia buatan. Begitu anak-anak. Jadi berasnya otomatis lebih sehat karena lebih alami. Makanan sehat itu penting untuk tubuh kita. Sebab itu banyak iklan yang dapat kita temui di tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Nah, ini yang akan kita pelajari pada subtema 1 ini, yaitu tentang iklan. Makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan di atas dengan seksama. Tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Aku menemukan, nah tabelnya bisa dilihat di halaman 4. 1, 2, dan 3. Gambarnya apa? Tulisan yang kulihat apa? Silahkan nanti dijabarkan ya. Untuk halaman 4 ini adalah sebagai tugas. Kemudian kita lanjut di halaman 5. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, diskusikan dengan teman. Ini tidak perlu diskusi ya. Kata-kata kunci dari iklan tersebut. Ciri-ciri dari kata kunci. Alasan kamu milih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran seperti berikut. Nah, ini ada kata kunci di dalam iklan. Selain mengisi tabel di atas, anak-anak juga mengisi bagan di halaman 5. Kata kunci. Kata kunci adalah kata yang menonjolkan sebuah iklan ya. Kata kuncinya apa? Di situ dicari. Kemudian kata kunci yang aku temukan dalam iklan. Kata kunci yang kamu temukan dalam iklan itu apa? Yang tadi ya dicari ya. Kemudian ciri-ciri sebuah kata kunci adalah, nah, ciri-cirinya adalah menunjukkan keunikan iklan yang disampaikan atau menunjukkan biasanya manfaat ya, berupa manfaat atau kelebihan dari sebuah iklan. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah, nah alasanmu ini nanti disampaikan.
Buatlah kesimpulan dari diskusi kelompok. Nah, ini tidak perlu ya, cukup bagiannya saja. Lah, silahkan diamati juga pada halaman 6. Dengan menemukan kata kunci pada iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Sapi makan rumput. Tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau 2 kali dan dikenal dengan hewan pemamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan pada ruminansia lebih kompleks. Ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung yang berfungsi lebih spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu pencernaan rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut: gigi, lidah, saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian lidah berguna untuk merenggut rumput makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi ya. Kandungannya itu bisa menghancurkan makanan. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar, merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian yaitu rumen. Nah, ini lambungnya, ada rumen, ini rumen yang bagian warna pink. Kemudian retikulum, retikulum itu ya di depan sini ya, di dekat leher. Omasum, nah omasum itu ada yang warna merah ini, sambungannya dari retikulum, omasum, dan abomasum. Abomasum yang warna kuning ini yang paling terakhir ya. Jadi awalnya itu dari retikulum menuju ke mana ini? Retikulum, kemudian rumen atau omasum dan abomasum. Nah, ini adalah bagian pada lambung sapi ya. Retikulum, abomasum, omasum, rumen. Silahkan dihafalkan ya anak-anak letaknya. Nah, ini penjelasan dari, nah ini urutannya adalah rumen, retikulum, omasum, abomasum yang paling terakhir, rumen yang paling atas, awal, retikulum dan omasum ini di tengah. Rumen tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Di dalam rumen ini makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen pada saat sapi beristirahat. Makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya makanan masuk ke retikulum. Nah, dari mulut ke rumen ya, masuk ke rumen ini ke ini. Kemudian keluar lagi ya ke mulut. Kemudian masuk lagi ke retikulum, kemudian omasum dan abomasum, urutannya seperti itu. Jadi masuk dulu ke rumen ya, keluar lagi, dikunyah lagi sama sapi, ditelan lagi masuk ke retikulum. Nah, itu urutannya. Retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi
dan penyaringan benda-benda asing. Absorpsi itu penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum, perut kita. Nah, ini diproses dulu, baru di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Nah, setelah ini dicerna di retikulum dulu, baru masuk omasum, dan terakhir di abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, abomasum ini menghasilkan enzim namanya pepsin, ya. Di retikulum itu ada bakteri anaerob dan protozoa, dan di rumen itu ada mikroba dan juga bakteri, ya. Kemudian kosakata baru yang kalian temukan, nah ini banyak sekali ya kosakata barunya, silakan nanti ditulis. Ada abomasum, omasum, retikulum, rumen. Nah ini kemudian untuk halaman 9 anak-anak ada diagram. Di diagram ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia. Contohnya sapi, berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari. Rumput dikunyah di mulut, esofagus, rumen atau perut besar. Proses yang terjadi adalah apa? Proses pencernaan yang dibantu oleh mikroba, ya, atau bakteri. Kemudian ke mulut lagi, dikunyah lagi. Di mulut terjadi apa? Proses terjadi, dikunyah lagi, masuk ke retikulum, proses yang terjadi. Nah, difermentasi oleh bakteri anaerob, ya, dan juga protozoa tadi, ya. Kemudian setelah ke retikulum kemana tadi? Kemana tadi? Omasum. Lah, setelah omasum, abomasum. Abomasum proses yang terjadi adalah tadi pencernaan dengan enzim, ya, pepsin. Nah, ini setelah melengkapi diagram di depan, bentuklah kelompok. Ini tidak perlu membentuk kelompok. Memberi nama setiap bagian pencernaan pada hewan sapi. Memberi tanda panah digunakan untuk menandai makanan sapi tersebut. Warnai gambarmu sebaik dan semenarik mungkin. Jangan lupa untuk menuliskan nama anggota kelompokmu pada bagian. Nah, ini anak-anak hanya perlu untuk mengetahui saja nama bagian-bagian pada hewan sapi ini, dan juga proses terjadinya pencernaan, ya, dari mulut ke tadi kemana. Nah, urutannya itu dibuat, boleh dibuka bukunya. Nah, sekiranya itu pembelajaran hari ini, yang kalian bisa pelajari adalah pencernaan pada hewan ruminansia, contohnya sapi, ya. Ini ada bagian-bagian lambungnya adalah rumen, omasum, abomasum, retikulum. Bu guru ulangi sekali lagi. Masuk dari mulut, kemudian menuju rumen, kembali ke mulut lagi, masuk ke retikulum, kemudian dicerna, masuk ke omasum, dicerna lagi, masuk ke abomasum. Proses pencernaan terakhir, kemudian langsung nih ke usus sampai ke pengeluaran. Seperti itu anak-anak. Untuk tugas hari ini adalah yang pertama, halaman 4, silahkan anak-anak buka. Kalian menemukan apa? Pada tabel ada 3. Nah, ini gambar yang pertama, kalian menemukan gambar apa? Dijelaskan. Gambar yang pertama misalnya gambar apa itu di situ, ya, buah apa, kemudian sebutkan. Tulisan yang kulihat, tulisan yang kalian lihat apa? Tulisannya dituliskan di bagian kolom sebelahnya. Nomor 2 juga lihat dari gambar nomor 2. Nomor 3 lihat gambar nomor 3. Kemudian halaman kelima, kata kunci. Kata kuncinya apa? Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah kata kunci yang aku temukan dalam iklan dan alasan memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan. Ya, 2 tugas terakhir adalah halaman
8. Tentang kosakata baru yang kalian temukan. Nah, ini kosakata baru yang kalian temukan berapa? Yang ditulis paling sedikit adalah 10. Kosakata baru adalah kata yang kalian belum pernah tahu, kata yang baru saja kalian ketahui, atau kata-kata yang baru untuk kalian. Tuliskan 10 kata berdasarkan bacaan dan pembelajaran pada hari ini di halaman 8. Begitu ya anak-anak, ada 3 tugas, halaman 4, halaman 5, dan halaman 8. Bu Guru kira videonya sudah cukup panjang dan Bu Guru akhiri, silahkan tugasnya dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.